Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sena Putra Wirawan dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan membuat video edukasi tentang berjenis apa itu korupsi. Ini teman-teman, kali ini aku bakal ngejelasin apa itu arti korupsi sendiri. Korupsi adalah suatu perbuatan busuk yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan cara menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau kewenangan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Korupsi dapat berupa penyuapan, penggelapan uang atau pembuatan curang lainnya. Secara yuridis, korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan mencakup unsur-unsur melawan hukum negara, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan dapat merugikan keuangan negara. Pengertian korupsi sendiri itu berasal dari bahasa etimologis, kawan-kawan, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti corruptio atau corruptus, yang berarti busuk. Nah, secara umum sendiri tindakannya tidak jujur atau tidak bermoral, seperti penggelapan uang, penerimaan uang suap, atau penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, kokoh papan atas skalanya. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik, oke sajalah. Bisnisku menjagal, jagal apa saja, yang penting aku senang, aku menang. Persetan orang susah, karena aku yang penting asik. Sekali lagi asik. Nah, secara yuridis, tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut dengan unsur-unsur utamanya adalah melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Nah, contohnya itu tindak pidana korupsi berdasarkan ACLC KPK dan hukum online. Nah, teman-teman, korupsi itu ada beberapa jenis atau bentuk-bentuk. Contohnya yang pertama itu adalah suap. Apa itu suap sih? Suap itu memberi atau menerima uang atau barang sebagai imbalan atas tindakan yang berkaitan dengan jabatan, tetapi bertentangan dengan kewajiban. Yaitu yang kedua ada penggelapan. Ya, yang apa sih arti dari penggelapan sendiri tersebut, teman-teman? Nah, yaitu menggelapkan uang atau aset yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik sendiri. Yang itu ada tiga. Ketiga itu adalah pemerasan. Ya, teman-teman tahu sendiri lah ya pemerasan itu apa. Yaitu contohnya kayak memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari diri sendiri gitu. Jadi kayak dari kita sendiri itu kita ambil hak orang lain yang bukan hak kita untuk kepentingan pribadi. Habis itu ada gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya, kawan-kawan. Jadi ya kayak melenceng gitu dia. Nah, teman-teman, kalau korupsi itu kan pasti ada sebab dan akibat. Nah, penyebabnya itu ada dua faktor, teman-teman. Yang pertama ada faktor internal. Nah, faktor internal itu berasal dari diri sendiri, teman-teman, seperti sifat tamak, rakus, dan kurangnya rasa bersyukur. Nah, banyak kan kayak pejabat-pejabat yang korupsi itu kayak dia nggak cukup sama pendapatannya aja. Dia tuh mau lebih karena demi mencakup biaya hidup yang mewah mungkin. Nah, yang kedua tuh faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu berasal dari luar diri individu, seperti sikap masyarakat yang cenderung toleran terhadap korupsi atau ketidaksadaran masyarakat bahwa mereka adalah korban utama, teman-teman. Nah, juga mungkin sebagian orang tuh kayak mikirnya tuh dari pejabat doang yang korupsi gitu, teman-teman. Nah, justru enggak, teman-teman, karena dari internal sendiri tuh mungkin ada aja yang korupsi. Mungkin kayak contoh dari RW, lurah, atau sekitarnya. Jadi kayak contohnya ada pembenaran gitu, ada renovasi dari pemerintah diberikan daerah segini. Namun ada anggaran dari pemerintah setempat nih kayak lurah atau RT dan sekitarnya tuh kayak dia tuh kayak malah motong anggaran gitu, teman-teman. Nah, justru tuh yang dari situnya tuh yang lebih parah, teman-teman. Seorang kepala desa Cikujang berinisial H, di Kecamatan Gunung Guru,
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi anggaran dana desa pada Senin tanggal 28 Juli tahun 2025. Satreskrim Polres Sukabumi Kota pun diketahui telah melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Sukabumi, Agus Yuliana Indra Santoso, mengatakan, Kades Cikujang telah melakukan tindak pidana korupsi dana desa senilai 500 juta rupiah dari total jual beli aset desa seperti bangunan posyandu. Tersangka sendiri juga telah merugikan negara dengan memakai uang yang dikorupsi untuk kebutuhan pribadi. Saat ini, Agus menyebut uang hasil korupsi itu hanya dinikmati oleh dirinya sendiri untuk keperluan pribadi dan kehidupan sehari-hari. Kejaksaan pun segera melimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan Tipikor dan menahan tersangka di Lapas Wanita di Bandung selama 20 hari. Pantauan di lokasi, saat dikenakan rompi tahanan sebelum dibawa ke Lapas Wanita, tersangka tampak tersenyum lebar. Diketahui, pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Selanjutnya, Agus mengatakan, pihaknya akan segera melimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Bandung. Hari ini kami menerima tahap 2 dari Polres Kota Sukabumi dengan dugaan tindak pidana korupsi atas penggunaan dana desa di Desa Cikujang. Total kerugian negara yang Total kerugian negara terkait dana desa yang ada di Desa Cikujang itu kurang lebih 500 jutaan. 500 juta. Termasuk salah satunya jual beli aset desa, betul kan? Untuk itu juga sama, untuk dalam item yang sama. Bentuknya apa bang? Posyandu, betul kan? Apa ya? Bentuknya posyandu, bangunan posyandu atau seperti apa? Bangunan-bangunan seperti itulah, seperti posyandu ada. Ada berapa bang yang di Cuma satu. Untuk tersangka selanjutnya dibawa kemana? Untuk tersangka kita bawa ke lapas perempuan di Bandung. Nah, teman-teman, kali ini kita masukin salah satu contoh kasus korupsi yang terbesar menurut Indonesia yang ada baru-baru ini terjadi. Nah, kasus yang ramai terjadi belakangan itu adalah korupsi Pertamina, teman-teman. Ya, benar banget. Isu korupsi di PT Pertamina telah mencuat dalam beberapa kasus besar, terutama yang berkaitan dengan tata kelola minyak dan gas. Nah, apa sih contohnya? Nah, perkiraan kerugian kemarin tuh yang Pertamina korupsi, Jaksa Agung menaksir kerugian mencapai 285 triliun akibat kasus ini. Nah, modus operandi tersebut tuh diduga terjadi manipulasi dalam tata kelola minyak mentah dan produksi kilang, termasuk pemalsuan antara BBM bersubsidi dan non-subsidi. Nah, tersangka utamanya tuh yang pada saat kasus itu tuh ada Rizal Salib, seorang pengusaha yang ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini menjadi buronan Kejaksaan Agung. Dia diduga terlibat dalam kasus ini melalui anak dan perusahaannya. Nah, Rizal Salib ini juga belakangan ini lagi ramai banget ya teman-teman, karena dia masih menjadi statusnya buronan dan belum tertangkap sama sekali. Nah, berikut itu adalah contoh kasus korupsi yang belakangan ini lagi ramai teman-teman, yaitu kasus Pertamina. Kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 memasuki babak baru. Rabu 26 Februari 2025, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya dan VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga Edward Corner sebagai tersangka. Dengan penetapan dua petinggi PT Pertamina Patraniaga itu, total ada 9 tersangka dalam kasus yang ditaksir merugikan negara hingga 1 kuadriliun. Kejaksaan Agung menjelaskan, dari pemeriksaan Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya dan VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga Edward Corner, diperoleh fakta penyidikan yang mencengangkan. Atas persetujuan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya dan VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga Edward Corner, tidak hanya mencampur atau memblending Pertalite menjadi Pertamax, namun mereka membeli RON 90 atau Pertalite atau lebih rendah yakni RON 88 atau Premium. Lalu mencampur RON 90 atau RON 88 tersebut dengan RON 92 alias Pertamax dan menjualnya Pertamax. Mega skandal korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 yang melibatkan sejumlah petinggi PT Pertamina Patraniaga dinilai mengecewakan publik. Sebab selama ini mayoritas warga lebih memilih membeli produk BBM dari Pertamina di tengah menjamurnya perusahaan penjual BBM dari luar negeri.
Karenanya, kasus mega skandal korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 harus diusut tuntas hingga ke dalangnya. Nah, kita masuk nih di akhir video, yaitu kesimpulan. Apa sih yang kesimpulan kita dapat? Yaitu teman-teman, udahlah, nanti ketika kita udah sukses, jangan sekali-sekali kita mencoba untuk korupsi. Kita hidup sebagai masyarakat yang jujur aja. Karena tuh korupsi itu sangat tidak baik dan sangat merugikan banyak orang, teman-teman. Yaitu ya sangat merugikan sekali. Yang anjurannya untuk tidak melakukan korupsi itu udah jelas-jelas ya, karena udah terlarang juga di dalam UUD 1999 sendiri. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri. Nah, teman-teman, kita akhiri saja video ini, dan jikalau saya ada salah kata atau perbuatan yang tidak mengenakan, tolong dimaafkan, teman-teman. Sekian dan terima kasih. Dadah.